Selamat pagi, saya Wayan Putra, mahasiswa PPG Angkatan 2 Universitas Negeri Semarang, mata pelajaran Pendidikan Geografi dengan nomor UKG 2015 02954 dengan nomor NIM 3201020 Hari ini, hari Senin, tanggal 23 bulan November tahun 2020 akan melaksanakan perekaman video sebagai syarat untuk melaksanakan UKIN. Demikian, terima kasih. Sebelum memulai pembelajaran, saya sudah menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran RPP yang akan saya gunakan mengajar pada hari ini. Di samping itu, saya juga sudah menyiapkan LKPD yang akan dijadikan sebagai bahan diskusi pada pembelajaran kali ini. Saya juga menyiapkan slide PowerPoint untuk pembelajaran. Di samping itu, saya juga sudah mengupload materinya di Google Classroom. Google Classroom sudah mengupload materinya, juga mempostingnya juga di grup WA anak-anak. Di grup WA, saya juga menyiapkan tes formatif untuk anak-anak. Di sini saya menggunakan tes.co.id. Di sini tinggal memasukkan username dan password. Oke, let's go. Selamat mengajar. Selamat pagi anak-anak. Oke, berjumpa lagi dengan saya. Hari ini mungkin pertemuan terakhir kita di semester ini. Mungkin minggu depan kalian sudah ujian semester ganjil ya anak-anak ya. Untuk sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bapak minta Beni, silakan pimpin doa Beni. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Oke, selamat pagi. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, dijauhkan dari segala macam penyakit. Mudah-mudahan kita semua sehat sampai nanti kita ujian semester ganjil. Gimana ya? Jadi materi kita masih tentang persebaran dan potensi sumber daya alam, tapi submateri kali ini adalah pertambangan di Indonesia. Nanti KD-nya masih sama, menganalisis sebaran dan pengelolaan sumber daya kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata sesuai dengan prinsip-prinsip pertambangan berkelanjutan. Yang ini juga masih sama. Adapun tujuan dari pembelajaran kali ini, kalian diharapkan nanti melalui kegiatan mengamati video, siswa mampu mengidentifikasi persebaran sumber daya alam pertambangan Indonesia. Nanti selain itu, kalian juga setelah melalui diskusi dan tanya jawab, siswa mampu menganalisis persebaran sumber daya alam pertambangan Indonesia. Nanti untuk mengukur keterampilan kalian, Bapak minta kalian untuk membuatkan sebuah slide PowerPoint. Nanti di PowerPoint itu Bapak minta kalian menyajikan laporan hasil pengelolaan informasi tentang persebaran sumber daya alam pertambangan serta dilengkapi dengan peta. Nanti petanya kalian boleh ambil cari-cari dari Google, kalian pilih-pilih, tapi dipilih-pilih dulu karena nggak semua yang ada di Google itu sesuai dengan fakta. Ya Nana ya? Masih bersama nggak ini? Iya, Pak. Oke. Ya, Pak. Oke. Nanti ini semua materinya sudah Bapak upload. Sabar.
Sudah Bapak upload di Google Classroom kita. Ini di Google Classroom sudah Bapak upload. Di sini sudah ada PPT-nya, sudah ada materi. Ini materi pertambangannya. Di sini juga LKPD juga. Nanti LKPD ini kita gunakan untuk sebagai bahan diskusi bersama-sama. Kemarin kan sudah dibagi kelompok, benar nggak? Iya. Iya, Pak. Iya. Oke. Kalian juga Bapak minta untuk absen. Nanti kalian absen menggunakan kalian cuma mencontek nama kalian, masuk aja di sini absen biar kalian rekam untuk mengikuti pelajaran di grafik kali ini. Ya Nana ya, paham ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Nah kemarin itu kan materi kita tentang sumber daya alam. Sumber daya alam itu kan ada yang diperbaharui dan tidak diperbaharui ya. Ya masih kan Kak? Masih, Pak, ingat. Pak. Jadi kita lanjutkan kembali pelajaran kali ini tentang sumber daya pertambangan. Oke, Bapak putarkan videonya ya, anak-anak ya. Baik, Pak. Iya, Pak. Baik. Videonya, kalian simak. Nanti kalau misalnya ada yang penting, kira-kira yang penting perlu kalian catat, silakan dicatat. Oke, itu tadi video yang sudah kita saksikan bersama-sama, kita simak bersama-sama. Nanti Bapak akan memberikan kalian ini sedikit materi. Setelah ini nanti materi, kalian berdiskusi menggunakan LKPD. Siap ya anak-anak ya? Siap diskusi? Pak. Oke, Iya, nanti Pak. Bapak tambahkan dulu sedikit materinya. Kalian perhatikan. Di sini kita mulai. Ini persebaran di sini juga sudah ada bahwa klasifikasi sumber daya ini materi yang kemarin. Ini materi yang kemarin kita flashback aja kembali semua bahwa
semua potensi alam, baik benda mati maupun makhluk hidup yang bermanfaat bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan disebut sumber daya alam. Sumber daya alam dapat diklasifikasikan berdasarkan sifat, jenis, dan potensinya. Nah, sini maksudnya. Ini ada sumber daya alam bersifat-sifat kelestariannya, itu dibagi menjadi dua, yang renewable resource dan unrenewable resource. Ini yang renewable ini yang dapat diperbaharui. Ini contohnya kalian bisa lihat, ini adalah kayu, sedangkan yang di sampingnya adalah yang tidak dapat diperbaharui, contohnya adalah ini kayaknya batu bara. Kita lanjut. Nah, sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Berdasarkan jenisnya berarti ini yang non hayati dibagi menjadi dua, non hayati dan hayati. Yang non hayati itu misalnya kayak tanah, udara, air, itu yang non hayati. Sedangkan yang hayati itu adalah yang biotik, itu adalah yang binatang dan tumbuh-tumbuhan. Lanjut lagi. Ini berdasarkan potensinya dibagi menjadi ruang, energi, dan materi. Kita lanjut. Sumber daya alam pertambangan. Pertambangan adalah satu kegiatan pengambilan endapan bahan galian berharga dan bernilai ekonomis dari dalam kulit bumi, baik secara mekanis maupun manual pada permukaan bumi. Di bawah permukaan bumi disebut permukaan air. Oke, jadi tambang itu butuh waktu yang sangat lama untuk menjadi barang tambang. Misalnya kalau minyak bumi itu perlu waktu yang sangat lama dari jasad-jasad redik mikro plankton yang sudah mati ribuan tahun sehingga membentuk endapan-endapan yang minyak bumi. Oke, lanjut ya Nana ya. Iya Pak. Iya Pak. Oke, ini bahan galian, kalian bisa simak sama-sama. Bahan galian semua bentuk alam yang tergantung dalam perut bumi, di permukaan bumi. Bentuk bablur, kristal, itu disebut bahan galian. Di sini ada undang-undangnya, kalian bisa lihat Undang-Undang Nomor tahun 25 tahun 90 tentang penggolongan bahan-bahan galian. Itu golongkan menjadi terbagi atas 3 golongan, yaitu golongan A strategis dan golongan vital, dan golongan C galian ini kalian bisa lihat anak-anak ya. Minyak bumi terbagi golongan strategis dan lilin gas alam, uranium, radium, dan sedangkan golongan bahan galian B vital itu kelompok besi, mangan, bauksit, tembaga, dan seng. Ada emas juga, ada platina. Sedangkan yang C ini adalah bahan galian seperti tawas, batu permata, magnesit, garam, dan lain-lain. Oke, kita lanjut. Ini adalah peta persebaran barang tambang yang ada di Indonesia. Kalian bisa simak ini. Nanti tugas yang Bapak buat, yang kalian Bapak minta buat slide PowerPoint itu bisa diambil dari sini. Anak-anak kan sudah dibagi kelompok yang tugas pembuat peta itu ya. Bisa kalian ambil dari sini, bisa juga dari Google. Oke, lanjut lagi. Ini minyak bumi seperti Bapak bilang lalu hidrokarbon. Oke, kita lanjut ya, cadangan minyak bumi. Lanjut lagi. Ini gas bumi, LPG itu yang biasa kalian gunakan masak di rumah, anak-anak. Itu gas bumi. Ini batu bara. Batu bara biasanya digunakan sebagai, banyak sekali batu bara itu digunakan sebagai bahan bakar untuk kereta api, campur untuk semen dan segala macam. Ini emas dan perak, untuk kalian sudah kenal emas dan perak, mungkin kalian ada yang pakai anting-anting, gelang yang terbuat dari emas dan perak. Oke, lanjut. Tembaga, ini tembaga, biasanya tembaga itu campuran untuk membuat baja anak-anak. Oke, ini bauksit, ada nikel, ada timah, intan. Ini persebaran mineral logam yang ada di Indonesia. Ini yang mineral logamnya, yang ini logam. Kita lanjut lagi, yang ini mineral non logam, bahan galian. Ini bisa nanti kalian pelajarin, baca-baca di rumah masing-masing. Kita lanjut, terima kasih. Jadi itu anak-anak. Selanjutnya dari video yang ditampilkan tadi, Bapak minta satu dari kalian untuk apa sih yang kalian tangkap dari video yang ditayangkan tadi? Coba yang berani raise hand. Saya Pak. Oke, Widya, silakan Widya. Dari tayangan video tersebut merupakan persebaran barang tambang di Indonesia. Barang tambang merupakan minyak bumi, gas alam, batu bara, bauksit, timah, tembaga, nikel, aspal, belerang, dan banyak lagi barang tambang lainnya. Yang menurut saya barang tambang merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Itu yang saya tangkap dari video tersebut, Pak. Oke, terima kasih buat Widya. Tepuk tangan buat Widya, anak-anak.
Oke, terima kasih. Jadi dari video yang tadi itu yang kita saksikan bersama-sama itu memang benar, itu adalah video persebaran tentang sumber daya alam. Memang benar juga apa yang di pendapat Widya bahwa sumber daya alam itu memang tidak bisa diperbaharui. Jadi Bapak berpesan buat kalian berhematlah menggunakan barang-barang tambang seperti yang biasa kalian pakai, gunakan setiap hari ke sekolah. Misalnya naik motor kalian menggunakan bahan bakar. Nah itu yang harus kalian irit-irit semungkin dan Nana ya. Karena barang tambang itu untuk memerlukan proses yang sangat panjang sekali. Oke. Selanjutnya kita akan lanjut dengan diskusi anak-anak. Diskusi menggunakan LKPD. Ini adalah LKPD yang bakalan jadi diskusi kali kita. Di sini ada sudah dibagi, silakan kalian berdiskusi menurut kelompok kalian. Di sini ada gambar, ini ada gambarnya. Yang pertama gambar ada kayaknya ini Mas ini, dan selanjutnya kenapa seperti ini. Kalian berikan analisis kalian, terus persebarannya ada di mana. Terus ini selanjutnya ini ada tambang, ada ini. Dan ini kenapa ini seperti ini, banjir, apakah apa ini? Silakan kalian. Ini kayak tambang batu bara, ini hasilnya. Dan ini persebaran. Di akhir nanti LKPD kalian buat sebuah peta, nanti berpeta nanti masing-masing berdasarkan kelompok kalian tinggal meletakkan lambang dari bahan bakar itu di daerah mana. Misalnya di Aceh itu ada tambang apa, minyak bumi, kasih lambang tambang minyak bumi, bisa terserah kalian pengennya seperti apa ya Nana ya. Kalian boleh mencari literasi di Google, di internet, tapi kalian harus baik memilah-milah karena tidak semua yang ada di Google itu sesuai dengan fakta yang sebenarnya anak-anak. Jadi berhati-hati dalam memilih berita-berita yang seperti sekarang ini, apalagi berita-berita, banyak sekali berita-berita hoax yang sekarang yang muncul di media-media sosial. Kalian berhati-hati ya Nana ya, paham ya? Pak. Kalau misalnya 20 menit waktu kalian untuk berdiskusi cukup tidak? 20 menit cukup? Cukup Pak. Oke, cukup ya? Oke, saya kasih waktu kalian 20 menit. Kalian silakan berdiskusi sama-sama dengan kelompoknya. Silakan berdiskusi. Diskusinya dimulai ya Nana, silakan. Widya, gambar satu tuh gimana? Mas, Mana Widya? logam. Mana Widya dia? Yang gambar satu tuh logam mulia sama emas perak gitu. Terus itu tuh yang tembaga ada nikel, ada aspalnya itu. Ya itu tuh di Bengkulu di Jawa Barat. Dah, gini anak-anak. Ini Nova, Widya sama Sian. Nanti kalau di sini kan ribut tuh. Kalian gunakan WA aja. Nanti saling ber-WA aja ya anak-anak ya. Kalau di sini kan ribut wang gitu. Ya anak-anak ya. Oke Pak, Ya. baik. Lewat WA ya? Oke, lewat WA nanti silakan kalian sambil mencari-cari di internet. Buka lagi yang Bapak kasih itu handoutnya, kalian cari di handout itu semua kayaknya ada. Sambil dibaca-baca. Oke, selamat mengerjakan. Oke, saya kira waktu diskusinya cukup ya, anak-anak ya? Cukup ya? Cukup Pak. Cukup Pak. Oke, saya kira waktu diskusinya cukup. Nanti saya minta perwakilan dari setiap kelompok untuk mengemukakan pendapatnya, mengemukakan hasil diskusinya. Nanti hasil diskusi ini kalian bikin rekap, kalian tulis berdasarkan kelompok kalian ketik di komputer, ditulis tangan juga nggak apa-apa, silakan nanti. Tapi petanya itu harus digambar ya, petanya harus digambar, nanti dikumpulin setelah besok pagi juga tidak apa-apa, besok pagi jam 8 kalian bisa kumpulin melalui WA atau Google Classroom, paham? Paham. Oke, kita Bapak minta
yang pertama kali dari kelompok 1. Kelompok 1 kayaknya kelompoknya Askia. Ya, Askia. Coba Askia. Siapa? Oke, Askia. Menurut hasil diskusi kami, Ya. gambar 1A merupakan emas dan perak yang merupakan logam mulia. Biji emas dan perak biasanya terkandung dalam batuan andesit tua berumur mesin bawah dan kosin. Pusat tambang emas dan perak terdapat di Melabuh Aceh, Logos dan Bengkalis Riau, Rejang Lebong dan Simau Bengkulu, Cikotok, Tasikmalaya dan Jampang Jawa Barat, Bolang Mongono, Sulawesi Utara, Batu Hijau NTB, dan Tembagapura Papua. Produksi kerajinan perak di Kota Gede Yogyakarta, pabrik pengolahan emas di Cikotok, Jawa Barat. Sesuai dengan namanya, logam mulia, biasanya emas dan perak diolah menjadi barang-barang perhiasan seperti kalung, gelang, cincin, dan digunakan juga sebagai investasi. Sekian hasil diskusi kelompok 1. Oke, makasih ya Saskia, Askia, Salsabila dan kelompoknya. Nanti diperbaiki lagi hasil ininya diskusinya. Silakan kalian browsing, cari-cari di internet dan buka lagi yang handout yang Bapak kasih yang tadi. Oke ya. Terus buat kelompoknya Askia, anak-anak, tepuk tangan. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke kelompok selanjutnya, kelompok 2. Kelompoknya Cindy. Kelompoknya Cindy, ya benar nggak Cindy? Cindy mana Cindy? Cindy? Itu mikrofonnya belum hidup Cindy? Udah, Pak. Oh, sudah. Maaf. Kirain belum hidup. Oke, Cindy, silakan. Dari hasil kelompokmu apa kira-kira? Dari hasil kelompok kami, izin menjawab ya Pak. Dari hasil kelompok kami, gambar 2A adalah aktivitas penambangan pasir. Penambangan pasir atau yang lazim disebut dengan penambangan galian C adalah merupakan kegiatan usaha penambangan rakyat yang harus memiliki izin pertambangan rakyat atau IPR. Izin pertambangan rakyat adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. Dalam wilayah usaha pertambangan merupakan usaha untuk melakukan kegiatan eksplorasi, eksploitasi, produksi, pemurnian, dan penjualan. Dampak yang dirasakan masyarakat sekitar diantaranya merupakan kualitas udara, meningkatnya polusi udara, kebisingan dan kerusakan jalan di Kelurahan Semampir. Penambangan yang tidak ramah lingkungan juga menyebabkan dampak lain, yakni rusaknya tebing-tebing sungai dan penurunan dasar sungai. Tidak hanya memberikan dampak kerugian secara fisik atau jangka pendek, namun pada jangka panjang akan menimbulkan hancurnya ekosistem DAS. Oke, makasih Cindy. Upload buat kelompoknya Cindy anak-anak. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, dari gambar yang 2A Cindy ya, 2A itu benar itu adalah tambang dari pasir, tapi ini adalah akibat dampak dari sebuah tambang pasir. Yang mana ya? Oke, kita lanjut kelompok selanjutnya, kelompoknya Nova, mana Nova? Saya Pak. Oke, Nova silakan Nova. Jadi hasil diskusi dari kelompok kami adalah gambar 2B merupakan aktivitas penambangan batu bara. Dari gambar atas merupakan dampak negatif dari penambangan batu bara. Penambangan batu bara secara langsung menyebabkan pencemaran antara lain. Yang pertama ialah
pencemaran air. Yang kita ketahui bahwa permukaan batu bara yang mengandung pirit atau besi sulfit berinteraksi dengan air menghasilkan asam sulfat yang tinggi sehingga dibunuhnya ikan-ikan di sungai, tumbuhan, dan biota air yang sensitif terhadap perubahan pH yang drastis. Kedua, pencemaran udara. Dengan adanya pencemaran udara ini, maka sangat mengganggu kesehatan masyarakat, sehingga polusi atau pencemaran udara yang kronis sangat berbahaya bagi kesehatan. Menurut logika, udara kotor pasti mempengaruhi kerja paru-paru. Peranan polutan ikut andil dalam merangsang penyakit pernafasan seperti influenza, bronkitis, dan pneumonia, serta penyakit kronis seperti asma dan bronkitis kronis, sehingga tidak baik untuk kesehatan manusia pada umumnya. Ketiga, pencemaran tanah. Penambangan batu bara dapat merusak vegetasi yang ada, menghancurkan profil tanah genetik, menggantikan profil tanah genetik, menghancurkan satwa liar dan habitatnya, degradasi kualitas udara, mengubah pemanfaatan lahan, dan hingga pada batas tertentu dapat mengubah topografi umum daerah penambangan secara permanen. Tidak semua pembangunan batu bara berdampak negatif jika dikelola dengan baik dan memperhatikan daya dukung lahan, maka berdampak negatif dari penambangan tersebut tentu akan minimalisir. Sekian dari saya, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, oke anak-anak. Dari hasil diskusi kalian tadi, semuanya pinter-pinter, semuanya hebat-hebat, semuanya mantap dari hasil diskusi kelompoknya. Memang begini anak-anak, kalau situasi belajar seperti ini, kadang-kadang ya inilah situasi yang sebenarnya. Kita belajar daring PJJ kayak gini, nggak ada koneksi internet, ya kita hanya bisa ketemu muka pun kalau kalian nggak ada koneksi internet ya sudah, kita nggak bisa berkomunikasi dengan baik. Jadi kita harus patut bersyukur kita masih bisa bertemu di sini, bisa belajar bareng-bareng. Kalau kalian Bapak minta tetap semangat belajar walaupun PJJ seperti ini. Tetap semangat belajar ya anak-anak ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Jangan menyerah, harus belajar terus. Nanti selanjutnya anak-anak, Bapak sudah menyiapkan sebuah tes formatif untuk kalian. Ini tes formatif. Ini tes formatifnya. Ini kalian silakan login menggunakan username dan password yang sudah Bapak bagikan kemarin. Ini kalian masuk untuk mengerjakan soal geografi kelas 11. Seperti biasa, nanti setelah kalian mengerjakan ini, hasilnya pasti kelihatan setelah kalian mengerjakan. Nanti batas waktu untuk mengerjakan silakan kalian kerjakan sampai jam 10 malam. Bagi teman-teman kalian yang tidak bisa join kali ini, nanti kabarkan ke teman-teman ya anak-anak ya. Nanti kasih tahu yang lain ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan anak-anak. Bapak ucapkan terima kasih sudah hadir di kelas Bapak. Bapak berpesan kepada kalian, nanti kalau kalian, ini kan masih pandemi ya, masih suasana COVID, kalian Bapak berpesan jangan kemana-mana dulu, kalaupun terpaksa harus pergi, pakailah masker, jaga jarak kalian, sampai rumah kalian cuci tangan, paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham. Terima kasih anak-anak. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini berguna untuk kita. Bapak ucapkan selamat siang, jaga kesehatan kalian. Terima kasih, bye-bye. Silakan keluar dari room ini, nggak apa-apa, anak silakan.